Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Dila, MPM 50200059. Saya berasal dari kelas 2B PGSD. Baiklah, video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter pertemuan ke-11 dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Menciptakan keluarga berkarakter. Yang pertama yaitu strategi mendidik anak berkarakter di sekolah. Nah, menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberi contoh yang baik. Yang kedua yaitu menjadi apresiator. Sebagai guru hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswa sebagai pengajar. Menilai siswa dari segi akademis memang penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat perlu. Yang ketiga yaitu mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Kalau sekedar materi pelajaran mungkin semua bisa saja tahu karena tertulis dalam buku pelajaran. Tetapi bagaimana dengan nilai moral? Untuk itu ada baiknya dalam setiap pelajaran, guru yang menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan pelajaran hidup. Yang keempat yaitu bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Guru juga manusia, sehingga tidak luput dari suatu kesalahan meski tidak pernah berniat melakukan hal itu atau tanpa sengaja. Misalnya suatu ketika guru datang terlambat, salah dalam mengoreksi jawaban siswa. Yang kelima yaitu mengajarkan sopan santun. Hal yang sering diluput diajarkan di sekolah adalah bagaimana cara bersikap sopan santun. Meskipun terdengar sederhana, tetapi ini merupakan hal yang penting, layak diajarkan kepada siswa untuk menjaga sikap dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang keenam yaitu memberi kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Saat ini mempunyai karakter memimpin merupakan hal yang krusial untuk dimiliki. Menyadari hal ini, ada baiknya guru juga bisa membantu siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka. Yang ketujuh yaitu berbagi pengalaman inspiratif. Tidak ada salahnya sesekali menceritakan pengalaman persoalan yang dimiliki guru untuk dibagikan kepada para siswa. Tidak harus cerita yang hebat untuk menginspirasi. Sekecil apapun pengalaman yang diceritakan tetap bisa menjadi pembelajaran yang berguna untuk para siswa. Yang B, membangun kemitraan sekolah dan orang tua dalam pengembangan karakter anak. Orang tua sebagai guru yang sukarela dan bersedia tanpa biaya atau tanpa batas melakukan program kampanye seperti tiap bulan pendidik melakukan kunjungan kepada orang tua untuk memberikan tugas ringan untuk dilakukan anak-anak seperti bermain puzzle. Orang tua mengamati anak bermain dan membantu mereka untuk belajar. Selain itu, program kampanye melakukan pertemuan sharing antara orang tua anak dengan orang tua anak sebayanya. Adapun tujuan dari kemitraan sekolah ini diantaranya 1. Mendidik para guru tentang peranan mereka dalam mempromosikan keterlibatan orang tua secara lebih besar. Yang kedua, berbagi informasi dengan sekolah mengenai bagaimana mereka dapat meningkatkan komunikasi antar rumah dan sekolah. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara langsung dari orang tua mengenai peran mereka dalam pendidikan anak mereka. Di samping usaha yang disebarluaskan untuk membantu orang tua dan anak, banyak hal yang dapat dilakukan sekolah untuk merekrut orang tua sebagai partner baik tugas khusus maupun mengembangkan nilai moral dengan karakter yang baik. Yang C yaitu strategi pemberdayaan keluarga bagi pendidikan karakter anak. Sekolah dengan dukungan orang tua yang kuat pada program nilai biasanya memiliki orang tua yang berfungsi dalam peran kepemimpinan. Strategi yang biasanya dilakukan dalam pemberdayaan pendidikan karakter oleh keluarga yang didukung oleh sekolah sering disebut proyek pengembangan anak. Bagi setiap sekolah
sekolah yang berpartisipasi, terdapat kelompok orang tua yang merancangkan bagaimana keluarga dapat mengimplementasikan tujuan yang sama antara guru dan orang tua di ruang kelas. Dalam sebuah survei pada proyek pengembangan anak di sekolah, kira-kira 50% orang tua mengatakan mereka melakukan perubahan yang positif dalam hidup berkeluarga sebagai hasil partisipasi mereka di kegiatan pameran sains keluarga. Namun sayangnya, ini merupakan pengamatan yang dianggap biasa bahwa menjadi orang tua merupakan pekerjaan terberat di dunia dan tidak ada pelatihannya. Secara singkat, prinsip-prinsip akhlak atau karakter dalam melakukan hubungan antara manusia dalam keluarga bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu karakter dengan orang tua, yang kedua karakter dengan orang yang lebih tua, yang ketiga karakter dengan orang yang lebih muda, yang keempat karakter dengan teman sebaya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.